La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terkucur untuk kita dan sungguh pantas rasanya kita meringankan ucapan Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam orang tuanya sudah sepuh di rumahnya, merawat orang tuanya sudah sepuh di rumahnya. Ada yang diuji dengan anggota keluarga yang sering sakit. Ada juga yang diuji dengan kepala keluarga kehilangan lapangan pekerjaan. Semua ujian ini boleh dianggap ujian yang kecil kalau kita bandingkan dengan ujian yang diterima oleh keluarga Ibrahim alaihissalam. Dan apa kemudian reward, hadiah yang Allah berikan kepada keluarga ini atas suksesnya mereka menempuh ujian kehidupan yang sangat dahsyat. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menempelkan stempel uswatun hasanah untuk keluarga Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah berfirman di surah Al-Mumtahanah surat 60 ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah ila akhir ayat. Mana kurban adalah mendekatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang memberikan sapi atau sejenisnya ya, itu semua niatnya untuk mendekatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mencari popularitas apalagi untuk dapat subscribe segala macam. Karena itu bukan kurban artinya. Tapi kalau dia menserahkan semata-mata mendekatkan pada Allah, itulah yang namanya esensi dari kurban. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus bentuk rasa syukur kita atas segala karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kurban juga lebih ke arah bagaimana meneladani apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Alhamdulillah, Idul Kurban ini menandakan kita kebersamaan dari seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin yang kompak untuk mengangkat ukhuwah Islamiyah dalam bentuk silaturahim dikemas dalam bentuk Idul Kurban ini. Nanti akan kita lihat makan sama-sama, kerja sama-sama, bercanda sama-sama, susah pun juga sama-sama. Insya Allah kalau kita bersama-sama semuanya akan ringan. Alhamdulillah untuk makna kurban tahun ini dan yang kita rasakan kebersamaan dari tahun ke tahun dari warga RT 0109 selalu bersama-sama, baik mengadakan sholat, mengadakan takbiran, mengadakan pemotongan, dan itu akan terus kita jaga ukhuwah Islamiyah, pengorbanan yang diberikan untuk warga yang pada berkorban juga dan diberikan kepada masyarakat. Terima kasih. Intinya semua keberkahan selalu ada. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tahun ini luar biasa ya. Saya itu dibikin deg-degan dulu karena kita yang paling duluan ya salat Idul Adha-nya di hari Sabtu ini. Nyampe 6:30 aja jamaah baru 3 orang. Itu luar biasa, hati saya deg-degan. Jadi tapi alhamdulillah luar biasa ya, ternyata ibu-ibu nyampe penuh, bapak-bapak juga nyampe ke atas. Alhamdulillah luar biasa buat lingkungan kita ini untuk ibadahnya, berkurbannya. Nggak nyangka nyampe 6 sapi dan 3 kambing. Luar biasa untuk di lingkungan RT 1 ini aja, 1 RT. Di tempat lain bisa buat 1 RW itu 5 sapi. Terima kasih. Ya, gitu aja Pak hikmah dari kurban ini. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurban itu memang satu kewajiban bagi yang sanggup untuk melaksanakannya, yang diniatkan dari keikhlasan kita dan kita untuk bagi
untuk masyarakat yang tidak mampu dan terutama buat warga-warga sekitar di sekeliling kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya untuk mensucikan diri kita, menghapus dosa kita selama 2 tahun, tahun ke belakang dan setahun ke depan. Terima kasih. Kurban adalah makna bagaimana kita belajar mengikhlaskan ya. Karena dari kurban kita tahu bahwa begitu banyak rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka sudah sepataslah kita untuk berkurban sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Tiap tahun ada kegiatan berkorban, Bu. Apa menurut Bu Odah makna berkorban, Bu? Berbagi dengan sesama ya, bahwa kita punya rezeki harus kita bagi dengan tetangga yang terdekat. Mungkin selama ini kita bisa makan, tapi mungkin yang di samping-samping kita enggak. Itu pengorbanan yang memang kita harus berikan kepada masyarakat untuk bergotong royong. Apalagi kita di negara Indonesia ini gitu ya. Kemudian ya kita saling berbagi. Saling berbagi. Terima kasih Pak De. Bang Acin, tiap tahun ada kurban di masjid kita. Apa menurut Bang Acin makna kurban, Bang Acin? Bersyukurlah kita tahun ini mencapai 6 seperti tahun-tahun yang lalu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas Wahyu, apa itu makna kurban tuh? Berbagi aja, Bi. Berbagi. Makasih. Pak Uban, ini tiap tahun kita kan berkorban di lingkungan kita nih. Menurut Pak Uban, apa tuh makna berkorban itu kira-kira? Baik untuk korban bagi orang-orang yang memerlukan dan mengikuti sunnah. Terima kasih. Lingkungan kita tiap tahun ada korban nih. Menurut Bang Rizal, apa tuh makna berkorban tuh, Bang Rizal? Berkorban ya itu kita harus meyakinkan karena niatnya ya Pak. Soalnya korban ya niatnya kita untuk beribadah kan. Oke, terima kasih. Makna korban adalah tanda syukur kita kepada Allah. Makanya kita harus berkorban untuk kepada Allah. Karena bagi orang yang ada yang mampu beritulah artinya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan. Di lingkungan kita ada kurban. Apa makna berkorban menurut Ustazah? menyisihkan ya, rasa syukur sama Allah. Terus kemudian mengeluarkan sedikit rezekinya, ya kan, berbagi untuk lingkungan. Oke, terima kasih. Seneng nggak ada orang berkorban? Yang paling kamu senengi apanya? Dipotong. Mau ngeliat potongnya? Oke, makasih. Seneng nggak ngeliat berkorban? Yang kamu senengi apanya? Sapinya? Oke, makasih. Seneng nggak ngeliat ada berkorban? Seneng. Yang paling kamu senengi apanya? Motongnya pas ngeliat sapinya? Ya sapinya. Bu, tiap tahun kita ada berkorban di sini. Apa menurut Ibu berkorban? Korban adalah untuk menjalankan amal ibadah. Oke, terima kasih. Seneng ya Bu, lingkungan kita ada berkorban gini tiap tahun ya. Iya. Setelah 2 tahun pandemi, makasih. Pak De, gimana kabarnya Pak De? Alhamdulillah sehat. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Gimana pendapat Pak De nih? 2 tahun pandemi terus sekarang ada berkorban kumpul bareng nih, makan-makan bareng. Luar biasa ini. Tahun ini rekor ini. Masya Allah. Sapi. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak De. Pak Bi, di lingkungan kita tiap tahun ada kurban. Alhamdulillah tahun ini ada 6 sapi, 3 kambing. Menurut Pak Bi sendiri apa itu makna kurban? Kurban itu mencontoh perilaku Nabi Ibrahim. Arti tentang pengorbanan manusia itu harusnya juga harus pengorbanan untuk sesamanya. Terima kasih. Jadi Islam mengajarkan solidaritas yang tinggi bagi orang-orang yang kekurangan, kemiskinan, banyak masalah itu. Islam memberi tuntunan seperti itu. Nah, kita yang diberi kelonggaran harta itu juga harus ikut berkorban, merasakan solidaritas terhadap orang-orang bermasalah tadi. Terima kasih. Pak De, tiap tahun lingkungan kita ada kurban Pak De. Tahun ini setelah 2 tahun pandemi sepi, gimana pendapat Pak De tentang makna berkorban itu sendiri? Ya Alhamdulillah, kayaknya setelah pandemi korban yang ikut korban, yang menyumbang hewan korban di RT 1 RW 9 ini rupanya tidak surut, malah tiap tahun bertambah. Bahkan tahun ini
ngumpul 6 sapi dan beberapa ekor kambing, sehingga warga di RT 1 RW 9 sini khususnya tidak ada yang terlewat untuk pembagian daging kambing. Terima kasih panitia, semoga kerja timnya yang baik terus menerus dikembangkan sehingga orang yang berkorban itu tidak akan memilih-milih di mana tempatnya, tetapi tetap di RT 1 RW 9 sini. Terima kasih. Bangkok deh mancing-mancing nih. Gue mau nerusin doang nih. Kita pesen 2. Iya kan terbawa sama. Ntar ditanyain di rumah.